90,2 Serambi FM Syarul. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Eka Nataya. Dan seperti yang saya informasikan tadi Syarul, selama 1 jam ke depan dari sekarang ya, kita akan sama-sama mengikuti talk show interaktif konsultasi psikososial dan kesehatan mental respon COVID-19, yang mana talk show ini merupakan kerjasama antara pemerintah Aceh, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat PKPM Aceh dan juga UNICEF. Untuk edisi hari ini di 5 November 2020, dan hari ini Syarul kita akan memperbincangkan ya, topik kita adalah dukungan kesehatan mental atau psikososial bagi anak dengan orang tua terpapar COVID-19. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui live streaming di live.serambifm.com. Dan sekarang kita juga sedang live di Facebook Radio Serambi FM Syarul. Baik, ini untuk memperbincangkan topik kita hari ini, dukungan kesehatan mental psikososial bagi anak dengan orang tua terpapar COVID-19. Di studio sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu seorang dosen psikologi FK Unsia, dan juga ini merupakan di Majelis Psikologi Wilayah HIMSI Aceh, Ibu Maya Khairani, SC, MPC Psikolog. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Eka. Iya Ibu Maya. Terima kasih undangannya hari ini. Iya, terima kasih juga Ibu sudah hadir di studio hari ini. Gimana, sehat Bu hari ini? Alhamdulillah jauh lebih sehat dibandingkan bulan lalu. Ini kenapa bulan lalu? Iya, tadi saya baru cerita juga sama Mbak Dian gitu ya, Mbak Diana. Saya termasuk penyintas COVID gitu ya. Jadi tema hari ini sebenarnya saya mungkin akan lebih banyak cerita tentang pengalaman bagaimana terpisah dengan anak ketika saya mengalami COVID, sedangkan anak alhamdulillah sehat waktu itu. Jadi hari ini berbagi pengalaman pastinya Bu ya. Terima kasih Bu Maya sudah hadir dan sudah sehat kembali hari ini, di hari ini. Dan selanjutnya narasumber kita Syarul adalah staf perlindungan anak UNICEF, Mbak Diana Anggraini, MSc, MSW. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya. Iya, gimana nih kabarnya Mbak Diana hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat juga ya. Bisa ada di sini, bisa mendengar pengalaman nanti dan berbagi cerita. Iya, ya. Betul. Harapannya bisa menginspirasi buat kita semua dan menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental tidak terpisahkan ya, dari benar, kesehatan dengan kesehatan fisik. Ya, kita udah iklan duluan nih Kak. Jadi itu sama kata bijak mensana Incorpore sano. Iya, itu dia. Jadi di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, yang kuat. Iya, baik, terima kasih Ibu Maya dan juga Mbak Diana sudah hadir di studio hari ini. Kita akan membincangkan mengenai ini topik yang sangat penting untuk kita bahas ya. Dan kebanyakan dari kita pasti sering abai, tidak terlalu fokus, dan ya udahlah ini biasa itu jadi permasalahan masing-masing. Padahal ini juga penting untuk kita secara pribadi menjadi orang yang kuat secara mental seperti itu ya Bu ya. Apalagi seperti sekarang ini di pandemi, semua orang, semua kalangan umur juga pastinya terdampak, dan kesehatan mentalnya terutama pastinya terganggu juga, terutama anak-anak ini Ibu hari ini. Ya, dan sesuai dengan tema kita hari ini Syarul ya, sebelumnya saya ingin menginformasikan nih buat Anda nanti yang ingin bertanya juga, silakan Anda bisa masuk ke line telepon kami di 0651 7172 atau di 0811 689020, dan nanti dapatkan juga voucher pulsa masing-masing 50.000 untuk 5 orang penanya dan juga pemberi tanggapan terbaik. Jadi Anda silakan nanti bisa telepon atau juga bisa WhatsApp ya, dan juga bisa memberikan komentar di live Facebook kami di Radio Serambi FM. Ya baik, mungkin saya ini mau ke Ibu Maya dulu ini sebagai seorang psikolog Bu. Ya. Kalau Ibu melihat nih ya Bu ya, ini awalnya kita berbicara mengenai gambaran seperti apa sih mental dan psikologis dari anak-anak selama pandemi COVID-19 ini Bu? Sebenarnya isu kesehatan mental itu jadi salah satu isu yang jadi PR buat kami di psikologi untuk diperkenalkan gitu, supaya masyarakat lebih sadar, lebih tahu mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini saya sebenarnya cukup sehat nggak? Selama ini kan kita taunya sehat secara fisik gitu ya. Tapi kalau mental itu yang seperti apa gitu? Kalau saya pribadi melihat dengan pandemi ini, salah satu hikmah yang kami peroleh itu adalah isu kesehatan mental ini jadi lebih populer, karena di mana-mana orang lebih banyak yang mengangkat isu ini gitu. Saya ingat di awal-awal pandemi
itu banyak tenaga kesehatan yang mempromosikan supaya masyarakat itu menjaga kesehatan mental, karena bicara tentang COVID ini bukan hanya fisik yang diserang, bukan hanya fisik, tapi mental itu beneran diserang gitu. Jadi kalau misalnya berkaca pada kondisi yang terjadi saat ini, bersyukur juga ya isu kesehatan mental ini banyak dibicarakan lah, di mana-mana dibicarakan. Jadi salah satu alasan kan juga kita hadir di sini, kita mau bicara tentang kesehatan mental gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke kondisi pada anak gitu, kondisi pada anak ini sangat terkena dampak dari pandemi. Terus kesehatan mentalnya seperti apa? Mulai dari mereka terbatas ruang geraknya, harus di rumah saja. Saya melihat, saya ibu dari 2 orang anak, melihat rutinitas mereka selama ini jam 8 pagi itu udah biasanya gitu ya, sebelum pandemi itu sudah keluar dari rumah, tapi ketika pandemi mau nggak mau harus di rumah. Dan seharian itu harus bersama dengan orang-orang serumah gitu, yang mungkin selama sebelum pandemi itu kejadiannya cuma sore, malam itu baru bareng gitu ya. Tapi sejak pandemi kita harus bersama di rumah. 2 minggu pertama itu alhamdulillah senang kalau saya ya. Kalau saya cukup senang gitu. Anak gitu ya. Hiburan gitu ya. Sebagai ibu bekerja itu berkah luar biasa gitu, bisa dampingin anak. Nah, ini sudah mulai tantangannya gitu ya. Sudah mulai tantangannya dalam arti bosan. Yang bosan bukan hanya kita sebagai orang dewasa, tapi anak juga merasakan itu. Dan kalau anak, kalau saya bilangnya mereka adalah peniru ulung gitu ya. Jadi apa yang diekspresikan oleh orang tuanya diikuti itu yang diikuti oleh anak. Belum lagi tuntutan mereka harus belajar daring, belajar jarak jauh melalui media pakai HP, pakai laptop gitu ya. Yang bisa jadi sebelum pandemi beberapa orang tua punya rules, punya aturan. Anak nggak boleh pakai gadget kecuali weekend. Tapi waktu pandemi setiap hari mereka harus pakai itu. Nah, di sini kan sebenarnya dampaknya anak itu juga perlu diberikan pemahaman yang lebih gitu ya. Kenapa kok dulu ibu sama ayah nggak boleh ngasih izin main gadget gitu, tapi kok sekarang tiap hari aku boleh gitu. Sebenarnya kan ini kondisi yang bikin anak juga berada di area abu-abu. Dia bingung gitu ya. Dia bingung. Jadi saya pikir anak perlu diajak berkomunikasi, diberikan pemahaman bahwa ada kondisi lain yang terjadi di luar kontrol kita gitu ya, di luar kontrol sekolah, di luar kontrol orang tua, yang memaksa anak harus menggunakan gadget yang tadinya nggak boleh gitu. Kemudian selain itu juga yang jadi belakangan yang juga saya amati kondisi belajar tatap muka langsung, luring ya. Nah, ini kan juga sebenarnya ada kerentanan lain gitu ya, kerentanan lain pada anak gitu ya. Kita jadi orang tua juga jadi khawatir anak ketika dititipkan ke sekolah walaupun hanya 2 jam misalnya gitu kan, apakah kondisinya aman. Kemudian bagaimana memberikan pemahaman lagi kan kepada anak bahwa dia harus mengikuti protokol kesehatan ketika sekolah gitu. Nah, ini yang saya pikir jadi tantangan orang tua pada saat ini, dan tantangan besar juga buat anak untuk bisa membaca situasi, untuk memahami saya ini lagi dalam kondisi yang seperti apa gitu ya. Orang tua aja kebingungan ya, orang dewasa aja kebingungan dengan situasi yang kalau saya bilang sih ini situasi yang tidak pasti gitu ya. Jadi anak-anak dengan cara berpikirnya yang mungkin belum seabstrak, belum sekompleks orang dewasa, ini juga perlu diberikan arahan, perlu diberikan bimbingan, diberikan
pemahaman yang sesuai dengan cara berpikirnya saat ini. Itu sih yang saya perhatikan saat ini. Iya, Kak Eka. Ibu Maya, sebelum ke Mbak Diana nih Bu, ini mungkin perlu Ibu jelaskan. Banyak keluarga orang tua di luar sana itu yang masih belum paham seberapa penting sih kita harus menjaga kesehatan mental anak-anak gitu. Banyak yang abai soalnya Bu, itu seperti apa? Ya. Kalau saya melihat bahwa anak itu sama seperti orang dewasa, saya memposisikan anak itu sama seperti orang dewasa. Kalau bicara dari teorinya psikologi, saya suka berkaca pada teorinya Maslow. Maslow itu mengemukakan teori kebutuhan gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia, ya kan? Mulai dari kebutuhan paling dasar fisiologis. Itu siapapun itu pasti punya gitu kebutuhan untuk itu. Nah, kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan biologis kita gitu ya, makan, minum gitu ya, ini kita nggak bisa naik ke tahap berikutnya, ke hierarki berikutnya. Jadi anak perlu dipenuhi dulu nih kebutuhan dasarnya. Kemudian setelah itu apa? Kebutuhan rasa aman. Anak sudah aman belum gitu ya? Sayangnya ya memang jangan-jangan di rumah aja anak-anak tidak merasa aman gitu ya. Kayak kalau kita lihat video-video viral belakangan, ada yang belajar sampai dimarahin sama ibunya gitu kan. Ini kan kondisi yang tidak aman. Nah, jangan-jangan ini belum terpenuhi. Termasuk aman, apakah aman dari berita hoax kan Kak? Ya, berita hoax itu kan juga memberikan menyerang sisi emosional kita. Nah, jadi kalau itu belum aman, nggak bisa lagi nih naik ke berikutnya. Jadi kalau belum aman, kita nggak bisa naik ke tahap yang ketiga, itu rasa menyayangi, cinta kasih gitu ya. Empati terhadap orang lain gitu. Nah, jadi ini juga saya melihatnya ini sama. Yang keempat itu kebutuhan akan penghargaan. Anak mendapat nggak itu di rumah gitu. Kita ngasih penghargaan nggak ke si anak dengan dia bangun tidur aja tepat waktu misalnya. Ada nggak penghargaan yang nggak harus kita hargai dengan barang gitu ya, atau uang gitu. Kadang anak-anak kan juga justru belum paham dengan itu gitu. Tapi dengan dibilang wah hebat ya gitu. Sudah bangun pagi hari ini. Itu kan penghargaan buat anak gitu. Nah, kalau misalnya ini 4 kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, baik orang dewasa maupun anak-anak, baru kita bisa naik ke kebutuhan untuk aktualisasi, untuk mengekspresikan diri, kita mau jadi apa gitu ya. Nah, jadi juga kalau mental anak-anaknya bagus, jadi mereka juga bisa jadi berani untuk mengekspresikan diri mereka gitu Ibu ya. Jadi ini jadi semacam panduan mereka untuk menjalani hari-hari mereka seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Maya. Ini ke Mbak Diana nih Mbak. Kalau sekarang kan di masa COVID-19 ini pastinya untuk anak-anak mendapatkan perlindungan itu pastinya sangat dipertanyakan gitu ya. Betul. Apalagi ada yang sudah mulai sekolah, belum lagi yang kalaupun nggak sekolah di rumah, tadi seperti Ibu Maya paparkan, dia aman nggak secara mentalnya, nyaman nggak di rumah dengan belajar di rumah seperti apa gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai perlindungannya, ini apa saja sih Mbak? Kita berbicara mengenai resikonya dulu kali ya, resiko perlindungan anak ini selama pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih Kak Eka, buat pemirsa sekalian, pendengar dan Kak Maya, benar sekali kita sudah mendengar dari sisi psikologis ya. Tapi kalau kita bicara anak gitu kan, kita tidak bisa lepas dari kacamata hak anak kan. Betul. Khususnya di masa saat ini, ini adalah masa-masa paling kritis bagi anak-anak kita gitu, seluruh dunia sebenarnya. Di tengah-tengah kegalauan dan fenomena global yang tidak jelas kapan berakhir gitu ya. Dan berita-berita juga makin simpang siur, itu yang paling berdampak kesehatan mental yang tentunya paling berdampak adalah perlindungan anak. Selain tentunya adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan, pendidikan tadi terpengaruhi gitu ya. Dan yang tidak lupa yang mungkin sekarang yang dulu sering dilupakan adalah perlindungan anaknya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa risiko yang timbul untuk terkait perlindungan anak. Yang pertama adalah tadi Kak Maya sudah sebutkan, banyak orang tua yang sekarang terpaksa tinggal di rumah, kan, terpaksa. Nah, kebanyakan dari mereka yang dulu mungkin hanya terbatas komunikasinya, sekarang mungkin sering ada di rumah, dan mungkin bagaimana dengan komunikasinya? Baik komunikasi antar pasangan, gitu kan, suami dan istri, komunikasi antar anggota keluarga yang lain, komunikasi orang tua dengan anak, dan komunikasi dengan anak-anak. Nah,
di masa ini nih anak bisa mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga kalau tidak bisa kita cegah, kalau tidak bisa kita atasi, kalau tidak kita bisa manage dengan baik. Khususnya terhadap anak perempuan dan perempuan misalnya. Anak perempuan dan perempuan jadi makin rentan. Jadi mulai ribut sederhana tadi ya, nggak bisa bangun, susah bangun, atau keterusan main gadget, atau misalnya suami kesel gitu kan sama istrinya kenapa rumah berantakan. Istri kesel kenapa suaminya tetap nongkrong di rumah, orang belum ada kerjaan. Mulai dari ribut sederhana akhirnya terjadi konflik dan akhirnya kita tidak tahu bahwa itu meningkatkan resiko kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ya. Baik kekerasan kan banyak macam kekerasan fisik, verbal emosional, psikologis juga. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling yang juga tidak kalah pentingnya adalah tadi ya, kondisi psikososial. Bagaimana masa ini kan kondisi unik ya, pandemi kita nggak tahu nih, kita masih belajar seperti apa nih gitu kan, menyesuaikan tadi kan Kak Mia bilang orang dewasa aja masih berusaha belajar, apalagi anak-anak, orang tua bingung, orang dewasa bingung, masih bingung gitu, pemimpin dunia, tokoh-tokoh kesehatan juga masih mencari-cari, apalagi anak gitu kan. Jadi memang anaklah yang paling terdampak terhadap isu-isu kesehatan mental, bingung, cemas, takut, bosan gitu kan. Frustrasi gitu ya, bosan lihat ini mulu gitu kan, atau malah misalnya kecanduan dengan internet. Jadi banyak. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, nanti mungkin Kak Maya bisa cerita ya, ini bisa menimbulkan gangguan terhadap pengasuhan sementara. Bagaimana dengan anak misalnya yang terpaksa dijauhkan dari pengasuhnya ya, baik misalnya pengasuhnya yang kena COVID atau si anaknya yang kena COVID gitu kan. Atau yang misalnya tadi Kak Maya sempat cerita tadi waktu kita di luar, orang tua yang sering travel gitu kan, jadi khawatir itu bagaimana gitu. Siapa yang memastikan bahwa waktu anak terpisah dengan pengasuh, anak tetap dirawat, tetap aman. Dapat tadi hierarki Maslow ya, dapat basic needs, itu kan, dapat rasa aman, perlindungan, kasih sayang. Yang nggak kalah penting, gimana dengan anak yang di luar pengasuhan, yang tinggal di panti, gitu kan? Apakah organisasi-organisasi lembaga penitipan anak itu juga punya kapasitas dalam memberikan rawatan, gitu kan? Itu yang perlu, itu yang menjadi resiko juga kalau misalnya kalau nanti Kak Maya ceritanya kalau supporting systemnya nggak kuat, orang tuanya nggak mampu, masyarakatnya nggak siap, misalnya organisasi lembaga kesejahteraan anaknya juga nggak siap. Nah, anak bagaimana? Siapa perawatannya gitu kan? Lalu yang keempat nih yang nggak kalah penting, ini mungkin waktu awal-awal COVID ya. Jadi di masa-masa COVID-19 ini ada resiko bahwa layanan dasar anak terpaksa berhenti ya. Posyandu, misalnya imunisasi gitu ya. Sekolah, walaupun sekolah mungkin bisa online, cuman kan terbatas gitu ya sekarang. Mungkin di daerah green zone, di daerah hijau mungkin sekarang sudah buka begitu ya. Tapi waktu awal-awal memang sangat mengkhawatirkan. Tadi kan Kak Mei bilang sekali lagi dari Kemensos, kebutuhan dasar. Kita perlu nih, anak-anak kita perlu dapat imunisasi dasar supaya mereka bisa survive. Anak perlu mendapatkan layanan gizi. Bagaimana dengan ASI-nya gitu kan? Bagaimana dengan makanan seimbang lainnya? Bagaimana dengan layanan dasar yang lainnya? Akta kelahiran misalnya. Jalan nggak akta kelahiran gitu kan, punya dapat haknya pencatatan nggak, jadi layanan dasar lain apakah tetap bisa diakses, dan kemungkinan tutup ya terpaksa tutup. Jadi kan memang kalau terpaksa ditutup, kita memang harus cari cara nih bagaimana anak-anak itu bisa tetap mendapatkan layanan dasar tadi seperti ya Kak ya. Lalu juga yang nggak kalah penting yang terakhir nih Kak Eka dan Bapak Ibu yang lainnya, bukan cuma di Aceh saya pikirnya, stigma. Bagi anak, jangankan bagi anak yang kena COVID, orang tua yang kena COVID yang masih reaktif misalnya, yang masih betul. Itu aja orang udah mulai takut. Itu juga mungkin ada di saya tinggal di Kampung Keramat tadi, ada yang saya dengar tetangga, bukan di Kampung Keramat ya, ini saya nggak boleh dengar cerita, tapi ada yang saya dengar, tapi sekali lagi ini bukan di Aceh, misalnya ada satu keluarga yang dijauhin, di stigma, dikasih garis kuning sama warga sekitar. Ini bukan cuma di Aceh ya Bapak Ibu, karena ketakutan gitu kan, ketakutan gitu. Bagaimana stigma? Kan si anak juga, loh kenapa saya dijauhin? Apa salah saya? Nah, orang dewasa mungkin bisa paham, dan orang dewasa yang paham aja takut kan, dikucilkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Jadi, nah itulah resiko-resiko yang timbul Kak selama COVID-19 yang perlu kita pikirkan bersama dan kita perhatikan. Jadi semuanya punya peran untuk bisa menjaga dan melindungi anak, terutama untuk kesehatan mentalnya ya Bu ya, Mbak Dina ya. Ya baik,
Ibu dan juga Mbak Diana, kita akan break dulu sejenak. Boleh, dan buat Anda juga nanti yang ingin bertanya silakan bisa masuk ke line telepon kami di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa ya, Anda berhak mendapatkan voucher pulsa masing-masing Rp50.000 untuk 5 penanya dengan pertanyaan dan juga tanggapan terbaik. Jadi silakan bisa langsung bertanya masuk ke line telepon atau bisa kirim WhatsApp atau juga bisa komentar di live Facebook, di kolom komentar di live Facebook kami. Dan talk show interaktif bersama dengan ini kerjasama pemerintah Aceh, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat dan UNICEF akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.